Maka mensyukuri karunia ini mengharuskan seorang muslim untuk memperhatikan adab-adab berikut ini pada saat tidurnya. Yang pertama, tidak menunda waktu tidurnya sesudah sholat isya, kecuali karena keperluan darurat seperti mengulangi pelajaran atau ilmu. Seperti kita insya Allah termasuk menuntut ilmu ini, berbincang-bincang dengan tamu, kebetulan ada tamu datang, kita wajib melayani tamu. Atau bercengkrama dengan istri, ini khusus babnya juga boleh. Ya syukurlah orang yang punya istri, yang masih bujang apa boleh buat. Cengkrama dengan mengkhayal saja. Tapi yang jelas termasuk. Jadi kalau ada orang begadang karena istrinya ajak ngomong gak masalah. Gak berdosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, 3 hal tidak termasuk hal yang sia-sia. Artinya berpahala walaupun buang-buang waktu istilahnya. Seseorang yang mencari nafkah, seseorang yang mengurus tunggangan jihadnya, dan cengkeramanya seseorang dengan istri. Maka miskin orang yang tidak nikah. Saya tidak tahu harus nasihat apa lagi. Abu Barzah telah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat isya atau ngobrol sesudahnya. Ini riwayat Bukhari nomor 548 dan Imam Muslim 647. Yang kedua, berusaha untuk tidak tidur sebelum berwudu terlebih dahulu, karena Rasulullah SAW telah bersabda kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, kata Nabi SAW kepada Al-Bara' radhiyallahu anhu, maka berwudu'lah terlebih dahulu sebagaimana wudu'mu untuk sholat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 247 dan Imam Muslim 2710. Jangan tinggalkan ini teman-teman sekalian. Mau tidur walaupun malas, berdiri. Wudu dulu. Wudu itu 1 menit. Sebentar. Tapi syaitan selalu bisikan kita, nggak usah lah, udah ngantuk. Nggak, lawan. Ingat, sama syaitan nggak ada negosiasi. Semua bisikan dia negatif, enggak, saya nggak mau. Lawan. Dan sebatas itu kok. Syaitan mudah sekali dikalahkan, karena kalau kita tolak selesai, dia akan datangkan hila atau tipu muslihat yang lain. Kalau tidak berhasil, gitu kan? Wudu. Apalagi banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah wudu ini. Di antaranya hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kalau seseorang tidur dalam keadaan berwudu, Allah titipkan malaikat bersamanya di ranjangnya. Dan setiap kali dia bergerak, malaikat tersebut memohonkan ampun untuknya. Hanya dengan wudu, gitu kan? Bersih, suci. Kenapa tidak ini? Dan kata Nabi SAW kepada beberapa sahabat, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang paling banyak menghapuskan dosa dan meninggikan derajat di surga? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu yang dibenci dan memperbanyak langkah-langkah kaki menuju ke masjid. Jadi berwudu di waktu dibenci ini kata ulama termasuk pada saat mau tidur. Males, orang sudah nggak mau, udah ngantuk. Coba dilawan, wudu, gitu kan. Yang ketiga, tentu wudu juga punya keutamaan, sudah banyak kita bahas itu ya. Atau nanti ada bab sholat, kita akan bahas insya Allah ke depannya. Minimal sekali teman-teman, dia akan menjatuhkan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang Muslim yang berwudu kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa bersama tetesan air yang terakhir. Kalau dia mengasuh tangannya, berjatuhlah semua dosa-dosa dari telapak tangannya bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Kalau kumur-kumur dengan hidung, jatuhlah dosa dari bulu dan hidungnya. Kalau membasuh wajahnya, jatuh dosa dari matanya, gitu kan? Kemudian kalau dia membasuh kepalanya dari kepalanya, kalau kakinya maka jatuh dari kakinya. Jadi pembersihan dosa. Belum lagi penambahan cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang sepeninggalku nanti. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Sementara ketemunya nanti di mahsyar. Kita akan ketemu dengan Nabi SAW di mahsyar. Sekarang gak mungkin. Kata Nabi SAW, akan keluar dari tempat mohon maaf, akan keluar dari tempat-tempat wudhu mereka cahaya yang terang. Bukankah seseorang kalau memiliki kuda-kuda, kemudian ada di antara kuda-kuda tersebut yang keempat kakinya berbulu putih, bisa dibedakan dengan kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, tentu. Kata Nabi SAW, begitulah mereka akan kelihatan hari kiamat, bercahaya dari tempat-tempat wudhunya. Jadi banyak keutamaan.
Yang ketiga, hendaknya tidur dimulai dengan miring sebelah kanan badan dan berbantalkan tangan kanannya di pipinya. Tidak mengapa kalau kemudian berbalik ke sebelah kiri badan. Kalau sudah terlanjur tidur nggak ada masalah. Yang penting dimulai dengan sisi kanan. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shikkikal ayman." Apabila engkau akan tidur hendaknya berwudu sebagaimana wudukmu untuk sholat. Lalu berbalinglah pada sisi lambung kanan tubuhmu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 247 dan Imam Muslim 2710. Juga dalam hadis yang lain, "Idza awaita ila firashika wa anta tahirun fatawassad yaminak." Apabila engkau beranjak hendak tidur, hai Bara, sedangkan engkau dalam keadaan suci dari hadas, maksudnya berwudu, maka berbantalkanlah dengan tangan kananmu. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 5047. Tentu ini juga sudah pernah saya ceritakan dan saya ingatkan kembali seorang anak muda di Amerika yang muslim, salah satu pengurus masjid. Dia pernah pergi berobat di salah satu dokter spesialis penyakit dalam, kebetulan beragama Nasrani. Karena dia dapat nomor antri yang terakhir, si anak muda muslim ini pengurus masjid tertidur di kursi. Dan rupanya dia tidur dengan pola ini. Dia balik sisi kanan, kemudian dia letakkan telapak tangannya di bawah kanan, pipi kanannya. Rupanya dipanggil-panggil nomornya, dia nggak, karena tidur dia nggak sadar. Sampai dokternya menutup tempat praktek, dilihat masih ada pasiennya. Lalu dokter ini heran melihat cara tidurnya anak muda ini. Diperhatikan baik-baik, tidak dibiarkan bangun. Terus saya dokter itu memperhatikan baik-baik, kemudian dia tunggu sampai orang itu bangun. Untuk si muslim ini bangun, kata dokter itu, "Kau pasien saya?" Dia bilang, "Iya." "Sebelum kau konsultasi, saya mau tanya, kamu ini belajar dari mana cara tidur ini?" Kata si muslim itu dengan santainya, "Ini ajaran agama kami." Kata dokter tersebut, "Kau yakin belum pernah kau baca dari buku manapun?" Dia bilang, "Belum. Saya cuma tahunya ada hadis Nabi kami menyuruh kami tidur di sisi kanan." Maka kata dokter Nasrani tersebut memberikan kesaksian, "Ketahuilah, saya baru mengikuti seminar tentang tidur sehat dan ternyata penelitian internasional membuktikan ini adalah cara tidur tersehat. Makanya saya heran kenapa kau sudah tahu, sementara itu belum disebarluaskan." Gitu. Dia tidak tahu kalau sudah 1400 tahun yang lalu. Hanya antum saya nggak mau praktekin nih. Tidurnya macam-macam, tengkurap lah, balik kiri lah. Ya. Yang keempat, jangan tidur dengan badan tengkurap di malam ataupun siang hari. Karena diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innaha dij'atun ahlin nar." Sesungguhnya berbaring dengan tengkurap adalah berbaringnya penghuni neraka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 3724. Ya. Tentu beda di sini teman-teman sekalian kalau orang dalam keadaan berobat ya. Jadi dia harus berobat, ada luka di belakang, harus diperiksa oleh dokter, dia harus tengkurap, itu lain. Yang dimaksud adalah tidur dalam kondisi santai, dia butuh istirahat, ini nggak boleh sama sekali. Ya. Termasuk anak-anak diingatkan kalau yang punya anak-anak kecil, karena ini biasanya syaitan subhanallah sudah menggoda anak kecil kita dengan sering tengkurap atau makan tangan kiri. Saya perhatikan beberapa anak yang Allah karuniakan kepada saya selalu begitu subhanallah. Jadi walaupun kita kasih makanan dengan tangan kanan, nanti dipindahin ke tangan kiri. Jadi kita harus awasin terus. Ya, karena syaitan sudah membiasakan, nanti hanya muncullah istilah kidal. Kalau dalam Islam nggak ada kidal-kidalan. Karena otak kiri lebih dominan lah, otak kanan dominan. Nggak ada, syariat mengatakan tidak ada tangan kiri. Dipakainya hanya untuk sesuatu yang memang membersihkan diri, cebok dan seterusnya. Begitu dalam hadis. Dan tangan kanan digunakan untuk kegiatan yang mulia. Sudah begitu ya, perintah agama kita. Juga dalam hadis yang lain